Ini tergolong rumah tahanan yang cukup kecil ya. Beda sekali dengan lapas Cipinang, mana saya menghabiskan minggu terakhir ya. Saya dalam tahanan itu lapas dengan 4.000 tahanan, ya kan? Ya, beda Seperti sekali kota ya, kecil, Tom? beda banget, sekali beda rasanya. banget, sangat-sangat berbeda sekali. Nah, Ya. kalau suasananya gimana, Tom? Pas lagi mulai proses, kapan mulai merasa apa ya? Kalau dibilang nyaman, tentu nggak nyaman gitu ya. Mana ada ditahan itu nyaman gitu. Right. Tapi apa terbiasa ya barangkali, Tom? Sesudah masuk Ya. itu gimana? Jadi yang sudah pasti terjadi, malam pertama itu sangat-sangat tidak nyaman, ya kan? Nggak bisa tidur. Saya nggak pernah punya gejala lambung atau MAC ya, tapi tiba-tiba Asam lambung. asam lambung, ya kan? Jadi meskipun saya mungkin terlihat tenang atau tegar bagaimana, mungkin secara psikologis ya di dalam ya subconscious gitu pasti ada gejolak emosional ya. Meskipun kita sejauh mungkin mencoba mengendalikan emosi, Ya, kan? ya, Tapi kebayang sih. apa gejolak itu pasti ada. Biasanya sih kelihatannya butuh seminggu ya untuk apa emosi psikologi kita kembali tenang ya, kembali tenang, bisa menyerap dan memproses semua yang terjadi, lingkungan yang baru ya. Tentunya banyakkan dari kita yang diciduk ya masuk MUI itu untuk pertama kalinya, jadi lingkungan yang baru tidak pernah kebayang. Kebetulan rutan Pas yang di sana begitu masuk, udah pada kenal belum, Tom, waktu itu? sama sekali nggak ada yang kenal, ya kan? Jadi saling perkenalan dengan sama tahanan yang juga latar belakangnya sangat beragam, berbagai lapisan masyarakat, berbagai latar belakang, ya berbagai etnis, agama. Jadi saya suka bilang itu seperti cerminan masyarakat kita ya. Jadi dari berbagai lapisan, berbagai suku dan berbagai usia juga, ya, multi generasi. Tapi dalam setiap rutan atau lapas itu ada tradisi-tradisi tersendiri. Ya, jadi itu seperti estafet, karena kan ada yang Iya, keluar, datang dan pergi, datang dan persis, pergi. Persis. Ya, jadi ada semacam estafet. Ya. Oke. Misalnya ada tradisi di rutan Kejari Jaksel, mereka udah siapin spray, ya kan? Spray sama Bedsheet. bedsheets, meskipun matras sementara, ya, kasus sementara. Kemudian bantal sementara, juga karena tidak ada ekspektasi akan masuk penjara kan nggak bawa apa-apa. Ya kan mereka udah siapin odol, sikat gigi. Dan waktu itu kita nggak bisa berkunjung, Tom. Betul, betul. Waktu itu kita nggak bisa Betul. jenguk sama sekali. Betul. Yang boleh diterima adalah keluarga sama Betul. PH ya, Betul. penasihat hukum. Betul. Selain itu nggak ada yang bisa. Betul. Dan keluarga saya juga saat itu lagi di luar negeri semua. Iya betul. Siska Jadi, di luar, betul. anak-anak semua di luar. Betul. Jadi Wah. Tapi ya Tom, saya mau cerita pas nggak tahu Tom tahu apa nggak ini. Tapi Tom Tom ditahan tanggal 29. Tanggal 30 malam itu saya teleconference sama Siska. Waktu itu dia di LA, Amerika, California. Saya tuh membayangkan bahwa bagaimana suaminya ditahan, dia lagi di Amerika bersama mengurus anak yang mau sekolah, terus dengar kabar ini, gitu kan? Terus jadi ketika telekonferensi itu saya bersiap untuk menenangkan situasinya. Saya mau jelaskan nih situasi begini. Jadi telekonferensi tuh sama Siska malam itu, dan saya ditemenin Ferry. Kita pakai speakerphone, barangkali kita bisa ngobrol bareng. Dan ketika ngobrol, Siska itu menjawab dengan sangat tenang. Anis, saya sudah mengikuti semuanya.
saya masih di sini bersama disebut nama Max. anaknya Max. Kita akan konsentrasi persiapan Max untuk sekolah. Biarkan disiapkan untuk proses hukum, nanti ada penasihat hukumnya, tapi dia bicara itu dengan keyakinan, dengan ketenangan. Jadi karena pakai speakerphone, saya sama Iya, Ferry itu lihat-lihatan. Saya bilang, oh my god, Tenang banget Siska ya. itu tenang sekali gitu. Tidak ada rasa gimana ya Anies, Iya. nggak ada tidak terasa ada sense of panic, nggak ada. Nah ini saya malah belum pernah cerita nih sama Tom. Ya kayaknya pertama kali. Nggak pernah, Pertama karena kali. selama kita ketemu kan ngomongnya Selalu- malah lain gitu. Iya betul. Kalau ngobrol sama Tom ngomongnya Republik, soal Indonesia, soal ekonomi. Nah, jadi waktu itu saya itu merasa ini luar biasa, tenang. Nanti kalau dan dia bilang nanti saya selesaikan aja semua rencana di sini, as plan. Kalau sudah selesai, baru nanti saya pulang. Toh juga kalau pulang ke Indonesia nggak bisa bareng-bareng sama Tom juga. Semuanya juga harus dikerjakan jarak jauh. Betul. Anyway, so dia rasional, dia tenang, luar biasa. Dan Ya. itu hari-hari awal tuh, yang biasanya orang Iya. paling panik tuh hari-hari awal itu. Betul. Ya, Siska emang sangat religius ya. Dia benar-benar sangat beriman dan sangat mengandalkan imannya. Dalam hal ini tentunya agama Katolik kami, ya, dan di Ya. usia kami semakin ke sana ya, semakin ke arah rohani. Jadi udah sepenuhnya mempercayakan, ya kan, dan seperti saya pernah share ya, Siska yang ngajarin saya, semua itu pasti rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna. Selalu sempurna, Ya kan? Jadi luar biasa. itu keyakinan dia banget. Keyakinan Luar dia banget. biasa. Malah saya diajarin sama dia dan saya belajarnya belakangan ya. Dia yang duluan. Jadi itu tentunya memberikan sebuah ketenangan tersendiri ya Ya. di saat-saat seperti itu apalagi.